Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranianti Albonto dari channel Rani Eduka. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD. Sebelumnya mohon maaf apabila pada saat saya menjelaskan tentang materi ini kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya, karena ini merupakan pertama kalinya bagi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah PTK ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis PTK, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas. Nah, jadi teman-teman, PTK atau penelitian tindakan kelas itu merupakan penelitian yang praktis, itu dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Nah, penelitian ini itu merupakan salah satu upaya guru dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki serta meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Jadi, PTK itu dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Oke, jadi kita sudah tahu ya pengertian dari PTK. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan penelitian tindakan kelas. Jadi teman-teman, penelitian tindakan kelas itu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Next, kita akan masuk ke jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Nah, jadi teman-teman, untuk jenis-jenis penelitian tindakan kelas itu ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa jenis-jenis PTK ini itu dapat dilihat dari skop atau pelaku yang terlibat dan juga dapat dikategorikan berdasarkan cara kerja PTK itu sendiri. Nah, jadi jenis-jenis PTK berdasarkan skop dan pihak yang terlibat itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada PTK individual, yang kedua ada PTK kolaboratif, dan yang terakhir yang ketiga ada PTK institusional atau lembaga. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas dulu tentang PTK individual. Nah, PTK individual itu dapat dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri atau kelas orang lain, yang kemudian dalam PTK itu dilakukan secara individual. Di sini guru berperan sebagai pendidik sekaligus praktisi. Sebagai peneliti, seorang guru itu harus mampu bekerja pada jalur penelitiannya, yaitu jalur menuju perbaikan dari masalah yang dijumpai dengan langkah-langkah atau tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada PTK kolaboratif. Nah, PTK kolaboratif ini itu bisa dilakukan oleh beberapa orang guru secara sinergis melakukan PTK di kelas masing-masing yang kemudian itu dapat saling melakukan kunjungan antar kelas. Nah, bisa juga melibatkan sekelompok guru atau dosen yang berperan sebagai peneliti dan ada juga guru atau dosen yang berperan sebagai praktisi. Nah, dalam kolaborasi antara guru dan dosen, itu permasalahannya dapat digali secara bersama-sama berdasarkan observasi di lapangan. Kemudian, dosen itu dapat berperan sebagai inisiator untuk menawarkan pemecahan atas dasar topik area yang dipilih. Yang terakhir ada PTK institusional atau lembaga. Jadi PTK institusional atau PTK yang dilakukan secara kelembagaan ini itu berbeda dengan PTK yang dilakukan secara perorangan atau PTK yang dilakukan secara kolaboratif atau kelompok yang memiliki skop terbatas. Jadi PTK ini itu memiliki skop penelitian yang lebih luas dan ditujukan untuk perbaikan lembaga. Dengan demikian, dalam satu penelitian itu dapat ditetapkan beberapa topik area. PTK yang dilakukan secara kelembagaan itu dapat melibatkan kolaborasi yang dibangun secara luas dengan melibatkan banyak pihak yang terkait. Misalnya, untuk di sekolah itu dapat melibatkan siswa, guru, karyawan, orang tua, kepala sekolah,
dinas, dan juga dosen di perguruan tinggi. Kemudian untuk di perguruan tinggi itu misalnya juga dia dapat melibatkan mahasiswa, dosen, karyawan, pihak pengguna, ataupun yang lain. Nah, karena tujuan utama dari PTK ini yaitu ialah untuk memajukan lembaga, maka dapat dibuat kelompok-kelompok peneliti menurut topik-topik area yang relevan dengan kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Nah, jadi menurut Shane, penelitian tindakan kelas itu terbagi atas 4. Yang pertama ada PTK diagnostik, yang kedua ada PTK partisipan, yang ketiga ada PTK empiris, dan yang terakhir ada PTK eksperimental. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama, kita akan bahas dulu tentang PTK diagnostik. Jadi, PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Nah, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Nah, sebagai contohnya, apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar peserta didik yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. Nah, contoh lain, misal, kepala sekolah dapat meminta bantuan kepada pengawas sekolah agar melakukan kunjungan ke sekolah yang kemudian nantinya akan melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke PTK partisipan. Nah, suatu penelitian itu dikatakan sebagai PTK partisipan apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Nah, peneliti itu dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir penelitian. Nah, di sini pemikiran dasarnya itu bahwa orang-orang terkait dengan tindakan yang akan diambil itu harus dilibatkan dalam proses penelitian sejak awal. Nah, sebagai contoh, misal kepala sekolah itu dia memutuskan untuk menjadi bagian dari tim penelitian yang sedang mencoba untuk menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan tertentu yang terjadi di sekolah. Nah, dengan cara ini itu pengawas sekolah tersebut tidak hanya berperan sebagai konsultan, namun ia juga menjadi bagian dari peneliti. Selanjutnya ada PTK empiris. Nah, PTK empiris ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukukan apa yang dilakukannya dan apa yang terjadi selama aksi sedang berlangsung. Nah, pada prinsipnya itu proses penelitiannya berkenan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Terakhir, ada PTK eksperimental. Nah, PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, itu dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Selanjutnya, dengan diterapkannya PTK ini, itu diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini meliputi pengertian, tujuan, dan jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.